PT United Tractors Tbk menargetkan penjualan emas di tahun 2026 sebanyak 220.000 ons dari dua entitas usahanya yakni Tambang Martabe dan PT Sumbawa Jutaraya. Ya, target penjualan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2025 di mana Perseroan menargetkan penjualan emas sebanyak 240.000 ons. Adapun per September 2025, penjualan emas Perseroan mencapai 178.000 ons, meningkat dibandingkan dengan 165.000 ons pada periode yang sama di tahun 2024. Corporate Secretary United Tractors Ari Setiawan menjelaskan, target penjualan emas pada 2026 sedikit menurun karena fasilitas tailing storage facility mendekati kapasitas penuh, sehingga perlu penyesuaian penambangan. Selain itu, tailing management facility tengah dalam proses pembangunan dan diharapkan rampung pada tahun 2027. Manajemen Perseroan menegaskan sekalipun target penjualan emas 2026 sedikit turun, namun diharapkan dapat dikompensasi dengan kenaikan harga emas di tahun 2026 mendatang. Ya, PT Trimegas Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 550 miliar rupiah. Penerbitan obligasi dibagi menjadi 2 seri, yaitu seri A bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun dan seri B bertenor 7 tahun dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun. PT Trimegas Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 Trimegas Sekuritas Indonesia tahap 3 tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 550 miliar rupiah sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan 2 dengan total target dana sebesar 2 triliun rupiah. Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan mencapai 550 miliar rupiah, terdiri atas kesanggupan penuh atau full commitment sebesar 50 miliar rupiah dan kesanggupan terbaik atau best effort. Penawaran ini dibagi menjadi 2 seri, yaitu seri A bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun. Kemudian seri B bertenor 7 tahun dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 5 Maret 2026, sedangkan pelunasan pokok dilakukan secara penuh pada akhir masa jatuh tempo masing-masing seri, yakni Desember 2030 untuk seri A dan Desember 2032 untuk seri B. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran kembali obligasi berkelanjutan 1 Trimegas Sekuritas Indonesia yang akan jatuh tempo. Rincian penggunaan dana mengikuti jumlah yang terrealisasi dalam penawaran umum. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Properti dan Perhotelan Puri Sentul Permai atau KDTN menyiapkan belanja modal hingga 30 miliar pada tahun 2026. Langkah ini diambil di tengah target pertumbuhan pendapatan dan laba yang dipasang hingga 40%. PT Puri Sentul Permai Tbk atau KDTN menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sekitar 30% hingga 40% pada tahun 2026. Direktur Utama KDTN, Syafirus Nur Salim mengatakan, perusahaan akan melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui pengembangan fasilitas olahraga dan hospitality, termasuk pembangunan lapangan padel dan bisnis lounge di Keraton 8 Hotel Sentul. Untuk tahun depan, KDTN menyiapkan capex sebesar 25 miliar rupiah hingga 30 miliar rupiah, atau naik dari tahun ini yang hanya 20 miliar rupiah. Hingga saat ini, KDTN telah menyerap 15 miliar rupiah capex untuk peluasan fasilitas hotel di rest area dan pengembangan lapangan padel. Syafrius menegaskan komitmen pembagian dividen tetap diupayakan jika kondisi keuangan memungkinkan. KDTN mengoperasikan 6 unit hotel, 5 diantaranya berada di rest area tol, dengan okupansi yang terus menunjukkan pertumbuhan. Lonjakan okupansi di Keraton 8 Express KM19 bahkan mencapai 300% per hari menjelang akhir tahun. Di tengah optimisme pasar, saham KDTN disuspensi BI pada tanggal 17 November setelah harganya melonjak hingga 196% sepanjang tahun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, besar risalah rapat FOMC periode Oktober 2025 menunjukkan bahwa banyak pejabat The Fed yang menilai suku bunga acuan sebaiknya dipertahankan di sisa tahun 2025. Risalah tersebut juga menegaskan masih tingginya ketidakpastian mengenai peluang penurunan suku bunga di Desember seiring perbedaan pandangan internal terkait dengan risiko terbesar bagi ekonomi Amerika Serikat. Banyak pejabat The Federal Reserve menilai suku bunga acuan sebaiknya dipertahankan stabil di sisa tahun 2025.
Hal tersebut terungkap melalui risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC pada 28 dan 29 Oktober 2025 yang dirilis di Washington pada Rabu 19 November kemarin. Risalah juga menunjukkan bahwa beberapa pembuat kebijakan menolak pemangkasan suku bunga acuan pada pertemuan tersebut. Meski demikian, sejumlah pejabat menyatakan bahwa pemangkasan lanjutan pada Desember 2025 masih mungkin sesuai jika kondisi ekonomi berkembang seperti yang mereka perkirakan sebelum pertemuan berikutnya. Risalah tersebut menegaskan masih tingginya ketidakpastian mengenai peluang penurunan suku bunga di Desember seiring perbedaan pandangan internal The Fed terkait risiko terbesar bagi ekonomi Amerika Serikat, apakah inflasi atau pengangguran. Mayoritas panel pemungutan suara menyetujui pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin untuk kedua kalinya secara beruntun, meski dua pejabat menyampaikan perbedaan pendapat atau dissenting vote. Gubernur Stephen Mairen, pejabat yang baru ditunjuk Presiden Donald Trump, memilih pemangkasan setengah poin. Adapun Presiden Fed Kansas City, Jeff Schmidt, mendukung penahanan suku bunga. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Ketua The Fed Jerome Powell mengejutkan pasar dengan menegaskan bahwa pemangkasan Desember bukan sesuatu yang sudah pasti. 3 minggu setelah pertemuan tersebut, pejabat The Fed yang lebih khawatir terhadap inflasi dan kurang mendukung penurunan suku bunga pada Desember lebih mendominasi percakapan publik mengenai arah kebijakan moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah mengantongi nama calon ketua The Federal Reserve berikutnya sembari menegaskan bahwa upayanya untuk mencopot pejabat saat ini Jerome Powell tertahan oleh sejumlah pihak. Meski demikian, Trump tidak menyebutkan nama kandidat pilihan yang ia maksud dan Trump menyebut ia memiliki beberapa nama yang mengejutkan dan sejumlah nama lain yang sudah banyak dibicarakan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang memimpin proses pencarian kandidat menyampaikan bahwa daftar nama kini mengerucut pada Gubernur The Fed Christopher Waller dan Michelle Bowman, mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett, serta eksekutif BlackRock Rick Ryder. Bessent mengatakan akan menyampaikan rekomendasinya kepada Trump setelah libur Thanksgiving. Adapun kandidat terpilih akan menggantikan Powell yang berulang kali dikritik Trump karena dinilai terlalu lambat memangkas suku bunga. Masa jabatan Powell sebagai ketua The Fed berakhir pada Mei 2026, namun masa jabatannya sebagai gubernur baru akan berakhir pada tahun 2028. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, bursa saham Wall Street berakhir di zona hijau setelah sesi perdagangan yang bergejolak pada perdagangan di hari Rabu dengan saham teknologi memimpin pemulihan menjelang laporan keuangan Nvidia yang sangat dinanti oleh pasar. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,1% menjadi 46.138, S&P 500 menguat 0,38% ke posisi 6.642 dan Nasdaq Composite naik 0,59% ke level 22.564. Ya, sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar dengan pasar berhati-hati menjelang laporan kinerja Nvidia yang dipandang sebagai penentu arah perdagangan saham terkait dengan kecerdasan buatan. Stock 600 ditutup melemah tipis 0,03% ke level 561,71, DAX Jerman melemah 0,08% ke level 23.162 dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,47% ke level 9.507.